Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Farhana Rashid, asal UPT Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang nasionalisme. Nasionalisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Satu kata yang melatar belakangi kelahiran paham nasionalisme adalah penjajah. Saat penjajah datang, kita mulai menyadari bahwa pertama, kita bertempat tinggal dalam satu wilayah, dan kemudian penjajah yang ikut campur di wilayah kita, wilayah Nusantara. Yang ketiga, adanya keinginan untuk merdeka, dan yang terakhir adanya perasaan senasib. Adapun prinsip yang diperlukan untuk mencapai nasionalisme yaitu yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Pancasila sendiri berperan sebagai penumbuh rasa nasionalisme. Hal tersebut tersirat dalam kelima sila Pancasila, di mana yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan ciri dari bangsa yang agamis, dan diharapkan dari sila pertama ini dapat menghasilkan manusia yang bisa membedakan baik dan buruk, manusia yang membedakan hak dan yang batil. Untuk mewujudkan ketuhanan bangsa yang agamis, maka diperlukan manusia yang sabar, manusia yang berjiwa besar, manusia yang berprasangka baik, dan manusia yang jujur dan mempunyai integritas, manusia yang hormat pada hak orang lain, dan manusia yang taat pada aturan hukum masyarakat. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan ciri dari bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Untuk mewujudkan dari sila kedua ini, diharapkan masyarakat dapat berperilaku adil dan menghormati hak asasi manusia. Untuk mewujudkan bangsa yang menghormati hak asasi manusia ini, diperlukan manusia yang dapat bertoleransi terhadap perbedaan ras, suku, dan agama. Kemudian manusia yang tidak melanggar hak asasi manusia, manusia yang memiliki sopan dan santun, dan manusia yang suka tolong-menolong. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, merupakan ciri dari bangsa yang cinta tanah air. Dari sila ketiga ini diharapkan dapat menghasilkan manusia yang siap sedia membela negara, manusia yang siap sedia membela kehormatan bangsa, manusia yang siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Untuk mewujudkan bangsa yang cinta tanah air, maka diperlukan manusia yang dapat hidup rukun dan damai, manusia yang menjaga keutuhan bangsa, dan manusia yang menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan ciri dari bangsa yang demokratis. Dari sila keempat ini diharapkan menghasilkan manusia yang dapat bermusyawarah untuk mencari solusi dari suatu permasalahan, manusia yang tidak egois, manusia yang mengedepankan kepentingan bersama, dan manusia yang tidak berbuat merugikan orang atau kelompok lain. Untuk mewujudkan bangsa yang demokratis, maka diperlukan manusia yang mau mendengar pendapat orang lain, manusia yang bisa berlapang dada, manusia yang mematuhi perundang-undangan yang berlaku, manusia yang bertanggung jawab, dan manusia yang tidak anarkis atau gegabah. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan ciri dari bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Dari sila kelima ini diharapkan dapat menghasilkan manusia yang tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan, kemudian manusia yang memperhatikan nasib orang lain,
dan manusia yang dapat bergotong royong. Untuk mewujudkan bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, maka diperlukan manusia yang tidak serakah, manusia yang selalu tepat waktu, manusia yang mau bekerja keras, dan manusia yang suka saling bantu. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Implementasi dari wawasan kebangsaan, salah satunya yaitu menentukan cara suatu bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan sosial budaya negaranya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Berikut adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, masyarakat yang adil dan makmur. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Landasan yang melandasi ASN yang melandasi pernyataan tersebut yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian pernyataan ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, bertoleransi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN juga harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Adapun ASN sebagai pelayan publik, di mana kualitas layanan adalah bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi. Penilaian kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari yang pertama, ketepatan waktu pelayanan, yang kedua, akurasi pelayanan, yang ketiga, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, yang keempat, tanggung jawab, kelima, kelengkapan, keenam, kemudahan mendapatkan pelayanan, yang ketujuh, variasi model pelayanan, yang kedelapan, pelayanan pribadi, yang kesembilan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, dan yang terakhir, yang kesepuluh, atribut pendukung pelayanan lainnya. Untuk memuaskan pelanggan, maka kita perlu mengenali 8 karakteristik pelayanan, yaitu yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Seperti misalnya, kalau ada perjanjian, maka kita perlu menepati waktu, maka kita perlu datang tepat waktu sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kemudian ada saat menunggu, yaitu tidak seharusnya menunggu dalam batas waktu yang masuk akal. Dan yang terakhir, pelanggan tidak diperhadapkan pada ketidakjelasan waktu penyelesaian. Yang kedua, akurasi pelayanan, di mana pelayanan yang diterima pelanggan berupa perlakuan barang atau jasa haruslah terbebas dari kesalahan. Yang ketiga, keramahan dalam pelayanan. Yang keempat, kemudahan mendapatkan layanan. Yang kelima, kenyamanan mendapatkan pelayanan. Yang keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, pelayanan spesifik. Dan yang kedelapan, kemudahan diakses. Kemudahan akses pelayanan. Adapun ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pernyataan ini dilandasi oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2, di mana PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara,
menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Peran ASN yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi yang damai, yaitu yang pertama, bersikap netral dan adil, yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan diskriminatif, dan yang terakhir, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara lisan maupun tulisan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.